Setelah Squid Game, Netflix kian gencar membuat drama Korea yang menegangkan. Hellbound adalah salah satunya. Rating drama ini adalah 18 tahun ke atas karena banyaknya adegan kekerasan yang berdarah-darah. Beberapa orang sedang menonton video di sebuah kafe. Dalam video tersebut, Jong Jin-soo mengklaim bahwa malaikat akan mendatangi orang-orang yang berdosa untuk memberitakan waktu kematian mereka. Lalu terlihat video yang menunjukkan 3 monster raksasa sedang membunuh seseorang dengan sadis. Seorang pria dengan gugup melihat ke arah jam pukul 13.20. Tiba-tiba terdengar dentuman. 3 monster raksasa memasuki kafe dan mengejar pria yang sedang gugup tadi. Dia lari ketakutan ke jalan raya, tapi tak berdaya menghadapi ketiga monster yang mencabik-cabik tubuhnya sampai mati. Lalu tubuhnya terbakar menjadi abu dan ketiga monster ini pun menghilang. Baru mulai saja drama ini sudah penuh dengan ketegangan. Detektif Kyung-hun dan Eun-pyo ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Kemungkinan pembunuhan ini berhubungan dengan sebuah sekte bernama The New Truth atau kebenaran baru yang dipimpin oleh Jong Jin-soo. Menurut ajaran mereka, Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa menggunakan tangan ketiga monster raksasa itu tadi. Kyung-hun tampaknya bukan orang yang mudah percaya pada kejadian semacam itu. Tapi karena perintah atasan, dia tetap harus menyelidiki kasus ini. Di TKP tidak ada bukti selain noda darah. Tapi di dekat situ, Jong Jin-soo sedang mengadakan pertemuan sektenya sambil menunjukkan video serupa kepada para pengikutnya. Beginilah para penjahat akan dihukum atas dosa-dosa mereka. Itu adalah kuasa Tuhan, katanya. Artinya, kita harus berbuat baik agar tidak mati seperti mereka. Kyung-hun dan Eun-pyo lalu berbicara pada Jin-soo. Tapi Kyung-hun merasa terganggu ketika melihat putrinya sendiri, Hee-jong, ternyata adalah relawan dari sekte ini. Kedua detektif lalu mengikuti Jin-soo dan mereka bisa melihat bahwa dia ini merupakan sosok yang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Jin-soo bilang dulu dia dibesarkan di sebuah panti asuhan Katolik, jadi sejak kecil sudah dekat dengan agama. Tapi dia ingin bunuh diri karena merasa hidupnya sia-sia. Lalu dia pergi ke Tibet dan di gurun pasir, dia melihat ketiga monster raksasa tadi sedang mencabut nyawa seseorang. Sejak itu, dia berkeliling dunia untuk mencari jejak Tuhan dan merasa menemukan tujuan hidupnya. Kyung-hun menanyakan tentang kaitan sekte Jin-soo dengan grup Arrowhead yang mengaku sebagai pengikut fanatiknya. Jin-soo menyesali bahwa ada beberapa orang fanatik seperti itu. Tapi tujuan sektenya hanyalah agar orang-orang menjadi lebih baik sehingga tidak dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa. Kyung-hun merasa skeptis. Apa perlu menakuti orang-orang dengan hal-hal seperti itu? Jin-soo bilang, apalagi yang lebih efektif dari ketakutan? Dia tahu kalau istri Kyung-hun dibunuh orang, dan setelah pembunuhnya dihukum, dia akan bebas lagi. Memangnya ini akan cukup untuk membuat pembunuh jera? Lalu kita melihat kilas balik ketika istri Kyung-hun dibunuh dan pelakunya dibebaskan setelah dipenjara selama 6 tahun. Kemudian kita melihat Park Jong-ja yang tiba di rumah dan anak-anaknya sedang mengucapkan selamat ulang tahun. Sebuah roh muncul dan memberitahu dia bahwa hidupnya hanya tinggal 5 hari lagi sebelum dia masuk ke neraka. Kita melihat grup fanatik Arrowhead yang sedang mengadakan live stream di media sosial. Mereka mempengaruhi masyarakat agar patuh pada ajaran The New Truth dan bahkan menyerang seorang dosen yang tidak setuju. Penyiksaan ini ditayangkan secara langsung. Keesokan harinya, korban dan pengacaranya Min Hye-jin melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi juga berhasil menangkap sebagian besar pelaku yang ternyata adalah anak-anak di bawah umur, yang tentu saja belum bisa diadili. Pengacara Min Hye-jin menyarankan pada Kyung-hun agar menindaklanjuti kejadian ini, karena dikhawatirkan Arrowhead akan makin menjadi-jadi kalau dibiarkan saja. Setelah itu dia kembali ke kantornya, dan di sana Park Jong-ja sudah menunggu sambil membawa video malaikat yang direkam anaknya. Dia juga sudah pergi untuk menemui Jong Jin-soo, tapi katanya
Jinsu malah ingin menyiarkan proses pencabutan nyawanya secara langsung. Tentu saja Hyejin kaget. Orang mau dibunuh malah dijadikan konten. Sungguh suatu awal yang eksplosif untuk Hellbound.